Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk menyediakan layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada UPT P2 TP2A. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami kekerasan, segera laporkan kasus Anda ke UPT P2 TP2A melalui Jakarta Siaga 112. WhatsApp, SMS, hotline 0813 176 176 22, email, ataupun melalui tombol darurat di aplikasi Jakarta Aman yang akan langsung terhubung dengan layanan Jakarta Siaga 112. Ceritakanlah permasalahan Anda kepada manajer kasus P2 TP2A. Jika Anda butuh pendampingan saat membuat laporan polisi, paralegal dan konselor P2 TP2A siap mendampingi. Siapkan juga KTP, kartu keluarga, akta lahir, dan buku nikah saat didampingi. Pendamping korban P2 TP2A akan mendampingi Anda saat melakukan visum et repertum di rumah sakit, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, dan melakukan rapid test. UPT P2 TP2A juga melakukan layanan psikologis, layanan konsultasi hukum. Dan dengan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan, UPT P2 TP2A juga melakukan penjangkauan korban. Dalam kondisi darurat dan resiko tinggi, UPT P2 TP2A dapat melakukan rujukan ke rumah aman. UPT P2 TP2A terus berupaya memberikan layanan maksimal untuk perempuan dan anak dalam situasi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga yang kali ini menghadirkan dua orang narasumber yang sehari-hari berkecimpung dengan upaya-upaya mencegah dan sekaligus menangani tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak di Jakarta. Nah, telah hadir bersama kita yaitu yang pertama Bapak Donald Stephen Tuwul SH, paralegal pada unit reaksi cepat P2 TP2A, dan juga Ibu Hanina Maulida SPSI, sarjana psikologi, konselor pada pos pengaduan perpanjangan dari P2 TP2A. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Stephen dan Ibu Hanina? Salam Ibu. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar juga? Baik, sehat ya semuanya. Terima Alhamdulillah kasih. sehat. Harus semangat ya Bu ya kita ya Bu ya. Semangat, harus semangat. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast Saga, dan kita tentu saja nih para sahabat keluarga ingin berkenalan lebih jauh dengan narasumber kita kali ini yang kami sudah rangkum dalam video taping berikut ini. Nah, kita sudah berkenalan ini dengan Pak Stephen, dengan Ibu Hanina, Bu Nina ya.
berikut ini kita tentu ingin juga mengetahui nih sehari-harinya Pak Steven dan Ibu Nina ini mengurusi apa sih gitu ya. Ini sahabat keluarga biar tahu juga, satu di bidang hukum, satu di bidang psikolog, dan apa saja gitu ya pekerjaan sehari-hari yang sudah dikerjakan selama ini. Kita mulai dari lady first ya Pak Steven ya. Oh, betul Ibu. Ayo Bu Nina, silahkan Ibu Nina Oke, bercerita-cerita aja deh. terima kasih Ibu Kadi. Sebelumnya saya ingin menyapa para pemirsa ya, kita menyapanya Bu ya, atau Ya, sahabat keluarga. sahabat keluarga yang hadir di seluruh mungkin seluruh Indonesia ya, karena Iya, podcastnya betul. Bu Kadis luar biasa nih, saya mau apresiasi sama Bu Kadis. Terima kasih banyak ya Bu, saya juga menyaksikan beberapa konten yang Ibu launchingkan di YouTube-nya, luar biasa Bu Kadis. Terima Terima kasih juga kasih. atas kesempatannya. Kalau ditanya kegiatannya apa, saya sebetulnya lebih tepatnya sebagai konselor pos pengaduan ya Bu ya. Jadi saya biasanya disapa kalau di lapangan itu adalah Mbak Nina atau Kak Nina Bu. Jadi kalau sama Oh, anak-anak tuh sapanya baik. Kak Nina gitu. Kak Nina saja ya, lebih Ya. enak ya. Ya, jadi kalau kegiatan saya sebagai konselor pos pengaduan, memang saya ditempatkan di RPTRA Jati Pulau Akur, bertanggung jawab atas 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Nah, tugasnya apa? Yang pasti kita sebagai petugas pos, sebagai konselor, utamanya berarti di bidang bagaimana kita asesmen awal klien. Kalau misalnya ada klien yang mengalami kekerasan, khususnya perempuan dan anak, itu kita asesmen pertama Bu, seperti itu. Kemudian kita lakukan layanan lanjutan seperti misalnya melakukan pengukuran awal, psikoedukasi, psikososial, dan merujuk misalnya ke kantor pusat, misalnya membutuhkan layanan psikologis seperti konsultasi atau konseling dan pemeriksaan psikologis oleh psikolog. Seperti itu Bu, kurang lebih. Nah, itu kita sudah mendengar bahwa Kak Nina ini sebagai seorang psikolog berada di garda paling depan untuk menerima pengaduan terhadap korban tindak kekerasan baik perempuan maupun anak. Ini ada di Jakarta Barat dan itu bisa diakses di RPTRA. Tugasnya tadi di RPTRA apa Bu? Kak Nina? RPTRA Jati Pulau Akur Ibu. Jati Pulau Akur. Iya. Nah, tapi wilayah kerjanya tadi meliputi 2 kecamatan yang sudah disebutkan. Kita nanti akan berbincang lebih jauh lagi apa saja jenis kekerasan dan juga seberapa besar ya aduan yang pernah ditangani oleh Kak Nina ini. Sementara tahan dulu di sini, kita ke Bang Steven ya. Kalau itu Kak Nina, ini kita panggil Bang Steven aja ya Bang ya. Bang Steven ini paralegal. Apa tugas-tugasnya dan apa saja yang dikerjakan sehari-hari? Silahkan Bang Steven. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya sapa dulu sahabat keluarga yang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, saya Steven, paralegal unit reaksi cepat. Sehari-harinya biasanya kita itu mempunyai tupoksinya itu penjangkauan jika ada laporan masuk di 112 atau melalui yang datang langsung korbannya ke kantor pusat, itu di luar jam kerja di atas jam 16.00 WIB sampai pagi, itu kita yang tangani. Jadi URC, pendampingan hukum baik itu visum ataupun BAP ataupun pembuatan laporan polisi ya, didampingi oleh kita URC. Kemudian juga kita juga memberikan konsultasi hukum itu dalam artian menjelaskan proses yang akan dilalui oleh klien. Itu. Secara garis besarnya kita seperti itu sih URC tiap harinya ketika nanti ada laporan masuk Ibu. Baik. Nah, ini pengenalan awal ya dari tugas-tugas dari Kak Nina dan Bang Steven. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang pernah ditangani. Kembali ke Kak Nina. Kak Nina, selama ini ya, selama bertugas nih, coba nanti tolong dijelaskan bertugasnya sudah berapa tahun, dan dalam tahun-tahun bertugas itu sudah berapa banyak masyarakat atau klien tindak kekerasan baik perempuan maupun anak yang melapor ke pos yang
jaga pos yang ada di bawah koordinasinya Kak Nina ini. Lalu dari komposisi yang melapor itu lebih banyak perempuan kah, lebih banyak anak kah, dan yang dominan tindak kekerasannya itu berupa apa ya? Kalau bisa diceritakan tanpa harus menyebut identitas tentu saja, tapi ciri-ciri dan hal-hal yang bisa menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat ini juga paham untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Silakan Kak Nina. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya sahabat keluarga ya, tugas konselor kita kan di pos itu berdua ya Bu ya. Kalau di petugas pos itu ada konselor dan ada paralegal seperti Bang Stefan ya. Jadi kalau kami itu di pos Jati Pulau Akur, saya selama bersama partner saya, waktu itu saya bekerja sudah hampir 2 tahun di P2TP2A, dan ini sungguh mengasihkan, penuh tantangan ya Bu ya, sebagai petugas pos karena kita bertemu banyak sekali kasus yang unpredictable gitu, yang tidak bisa saya duga-duga gitu. Karena kasus yang selama ini saya khususnya untuk di tahun 2021 ini ya Bu ya, itu kurang lebih sudah di atas 20 Bu. Saya soalnya ada baru lagi yang registrasi dan besok saya akan jangkau lagi ya Bu ya. Jadi di atas 20, dan ini tuh bentuk layanannya lumayan panjang Bu. Jadi memang mayoritas masyarakat itu kami mendapatkan informasi berupa kekerasan perempuan ataupun anak itu bisa dari mitra kami Bu, misalnya dari Polres, rujukan dari Polres, Puskesmas, kemudian datang langsung ke kami, menghubungi melalui petugas RPetra seperti itu. Atau datang saat ini kan memang pandemi, jadi petugas pos semua dialihkan karena RPetra tutup, kita di Sudin PPAPP ya Bu ya di Jakarta Barat. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengadu kepada kami atau melaporkan kasusnya secara langsung walaupun pandemi ini. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka layanan secara online gitu Bu. Sejauh ini sih seperti itu. Nah, untuk dari kasus yang saya dan khususnya di Pos Jati Pulau Akur tangani, itu mayoritas adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuknya adalah seksual Bu. Nah, ini luar biasa ya Bu ya, maksudnya dalam kondisi pandemi, bahkan kalau boleh sedikit cerita, pada saat awal-awal saya kerja itu saya terkaget-kaget, oh ternyata pelakunya dari orang terdekat ya, oh ternyata dari orang yang dikenal ya, oh ternyata dari lingkungan terdekat. Itu yang membuat itu saya jadi belajar, oh ternyata betapa pentingnya ya kita harus aware akan lingkungan sekitar, harus kalau misalnya ada tetangga atau keluarga yang mengalami kekerasan harus lapor seperti itu Bu. Jadi kalau di pos saya sendiri mayoritas kekerasan terhadap anak dalam bentuk seksual seperti itu Bu kurang lebih. Dan anak itu perempuan, laki-laki atau seperti apa komposisinya? Oke, anak itu kalau di klien saya sama rekan saya Mas Rizal itu mayoritas anak perempuan Bu, anak perempuan. Tapi di tahun ini dan tahun kemarin juga memang ada anak laki-laki juga sih seperti itu Bu. Ya memang itu apa ya Bu ya, hal yang tidak bisa kita patok misalnya dalam bulan ini kita bisa kasus apa gitu ya. Karena kadang gini ya, terkadang kan kalau misalnya di lapangan gitu ya, oh kok dapat kliennya berapa hari ini misalnya seperti itu ya, 3 gitu. Nah 3 klien ini sebetulnya ritme layanannya kan berlanjut ya Bu ya, nanti dari penjangkauan, kemudian kita home visit, kemudian nanti pendampingan kepolisian, pendampingan di persidangan seperti itu. Itu panjang bentuk layanannya. Jadi ya memang sebagai petugas pos, sebagai konselor, bahkan saya Bang Steven ya sebagai paralegal apalagi dinasnya sore ke malam gitu kan, itu mempunyai tantangan masing-masing menghadapi kasus-kasus seperti ini Bu, seperti itu. Ya, tahan dulu di situ nanti kita ngobrol lebih jauh lagi dan kita ke Bang Steven sekarang. Jadi Bang Steven sudah cerita bahwa di luar jam kerja ini maka unit reaksi cepat ini memberikan pelayanannya di atas jam 4 sore sampai subuh lah seperti itu. Nah, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar jam kerja ini yang merupakan layanan URC ya, itu umumnya yang terjadi di luar jam kerja itu laporannya seperti apa ya, Bang Steven? Laporannya banyak itu kekerasan terhadap anak ya Bu ya. Kalau yang saya pribadi tangani lebih banyak kekerasan terhadap anak. Untuk
usia rentannya memang 13 sampai 17 itu memang sudah dari minimal itu 13 paling muda itu yang saya tangani untuk TPPO Ibu. Jadi sedangkan untuk jenis kasusnya tipenya lebih kepada seksual Ibu. Baik itu eksploitasi ataupun kesubuhan Ibu. Iya, jadi sahabat keluarga ya, ini memang prihatin sekali. Saya sendiri selaku Kepala Dinas PPAPP yang menaungi ya UPT P2 TP2A yang memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sungguh merasa prihatin yang luar biasa di tengah-tengah kita masih ya menghadapi pandemi COVID ini. Sejatinya kita semua ini juga menghadapi pandemi dalam bentuk lain. Sering kami istilahkan dengan shadow pandemi atau pandemi bayangan, yaitu berupa tindak kekerasan. Dan tindak kekerasan ini sendiri sepanjang berdirinya P2TP2A dari tahun 2002 yang lalu, saya lihat datanya itu secara time series ya, awal-awal dulu ketika kami menerima pengaduan, ini proporsi tindak kekerasan itu terjadi terhadap perempuan, 70%, 30%-nya tindak kekerasan kepada anak. Dan di tahun 2014 ya, jadi sekitar 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun kemudian setelah P2TP2 ini terbentuk, ini proporsinya berubah. Dan titik balik itu terjadi di tahun 2015 saya lihat. Proporsi korban anak itu meningkat luar biasa sampai di atas 50% dan kondisi itu bertahan sampai sekarang. Dari tahun 2015 sampai hari ini, proporsi korban anak itu selalu saja di atas 50%. Sekitar 52-53% setiap tahunnya proporsi itu. Dan yang sangat mengenaskan lagi di tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini proporsinya 62% anak. Khusus di tahun 2021. Dan dari 62% anak ini, mayoritasnya itu berupa eksploitasi seksual komersial anak, ESKA. Dan itu masuk ke dalam TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ngenes ini kita semua ngenes dan mestinya menjadi perhatian kita bersama dan juga ekstra apa namanya ya, pembinaan atau ekstra pengawasan dan ekstra parenting ya terhadap anak-anak sampai dengan usia remaja ini agar terus kita awasi bersama, utamanya tentu saja oleh orang tua yang bersangkutan. Nah, kita kembali ya, dari fenomena tingkat provinsi. Sekarang coba kita ngobrol dengan Kak Nina ini pada skala 2 kecamatan yang dilakukan pendampingannya oleh Kak Nina ya. Itu kalau boleh diceritakan rata-rata ya terjadinya tindak kekerasan terhadap anak ini di mana ya Kak Nina ya? Di rumahkah, di jananankah, tempat umum, tempat apa itu ya yang khusus yang mengadu di di posnya Kak Nina nih? Iya, mengenai tempat itu sebetulnya macam-macam ya Bu ya. Hampir rata tidak ada yang lebih unggul sebetulnya. Misalnya ada yang di rumahnya sendiri atau di rumah tetangga, kemudian seperti di taman gitu kan ya, atau di fasilitas umum itu pun juga ada. Jadi mayoritas sih di lingkungan terdekat mereka Bu, seperti rumah gitu. Lingkungan terdekat di rumah, di teman sepermainan gitu ya, di tetangga, di taman. Dan umumnya pelakunya seperti apa konfigurasi pelakunya? Mayoritas kalau dari kasus yang ditangani ya Bu ya, walaupun memang saya bertugasnya kan memang di wilayah terbatas tertentu di gitu ya Bu ya. kecamatan itu ya. Tapi kan memang terkadang ada misalnya klien kantor pusat gitu ya Bu ya, membentukkan pendampingan konselor gitu ya. Nah itu mayoritas pelakunya itu dewasa Bu. Dikenal dewasa dan dikenal apa dewasa tidak dikenal? Ada yang mayoritas yang dikenal. Mayoritas yang dikenal. Seperti itu Bu. Dan yang dikenal itu ada hubungan darah atau tetangga atau apa?
Ada hubungan darah, ada juga yang enggak. Misalnya, tidak apa ya, yang mungkin seperti ayah tiri, seperti itu ada, atau ayah kandung pun juga ada, seperti itu, Bu. Jadi ada yang tetangga, atau ada yang mungkin kalau lagi remaja lagi naksir-naksirnya sama pacarnya gitu ya, Bu, ya. Jadinya, dilakukan oleh pacarnya sendiri, tapi pacarnya itu sudah dewasa gitu, seperti itu, Bu. Nah, para sahabat keluarga ya, dimanapun berada, ini kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam rumah sendiri pun kekerasan itu dapat terjadi. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang seharusnya menyayangi. Menyayangi perempuan, menyayangi anak. Jadi ini merupakan warning kita bersama ya, merupakan warning kita bersama bahwa tindak kekerasan ini merupakan satu tindak pidana yang tidak bisa ditoleransi. Betul-betul ini merupakan tindak pidana dan tidak bisa ditoleransi, apapun alasannya. Maka dari itu, pada sahabat keluarga dimanapun berada, Pemprov DKI Jakarta hadir melalui Dinas PPAPP, melalui UP TP2 TP2A, dan juga kami menyediakan perpanjangan tangan kami melalui pos-pos pengaduan, dan kami pun sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk menyiapkan RPTRA seluruhnya nanti akan kita siapkan juga untuk menjadi pos sahabat perempuan dan anak, tempat di mana dapat dilakukan konsultasi awal dan juga laporan awal. Juga 10 perguruan tinggi swasta sudah 11 perguruan tinggi swasta sudah mendirikan pos sahabat perempuan dan anak, dan 3 BUMD transportasi MRTJ, LRTJ dan Transjakarta juga telah memiliki pos sahabat perempuan dan anak pada halte-halte, pada stasiun-stasiun kereta. Nah, sahabat keluarga, kita bincang lanjut dengan Kak Steven. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Kak Nina, Bang Steven, ini dari segi hukum ya, kira-kira seperti apa ya konfigurasi persoalan hukumnya dari kasus-kasus kekerasan ini yang ditangani oleh Bang Steven? Untuk dari sisi hukumnya, Bu ya, permasalahan paling utama adalah ketika kalau misalnya kejahatannya berhubungan dengan seksual adalah alat bukti, apalagi kalau hanya kalau di kasusnya itu pencabulan yang di visum juga kadang nihil, itu kendala-kendalanya, Ibu ya. Sedangkan kalau hal lainnya adalah sulitnya kalau ketika korban masih trauma. Ketika baru mengalami, dia sulit untuk berbicara. Ketika kita pertama kali jangkau ke lokasi, korban masih sulit berbicara untuk dimintai keterangan. Nah, ketika kita mau coba dampingi ke laporan kepolisian, susah maju karena masih belum bisa memberikan keterangan. Itu sih, Bu. Kalau secara dari hukumnya, kendalanya di situ sih, Bu. Kalau ya. Tapi ya itu tadi kendala ya, Bang Steven, kebayang sih. Jadi sahabat keluarga, berbagai kendala ini dihadapi, tapi kita yakinkan ya, kita pastikan bahwa kami ada gitu. Pemprov DKI Jakarta ini ada, dan kalau korbannya itu anak, maka Bang Steven dan kawan-kawan paralegal dari P2TP2A ini siap mendampingi. Mendampingi sampai nanti kalau perlu BAP ke kepolisian. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pemprov DKI Jakarta ini hadir, tentu saja seluruh layanan kami dilakukan dengan cuma-cuma. Jadi jangan khawatir dan jangan takut ya untuk mendapatkan pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A ini. Jadi seperti Bang Steven ini memberikan dukungan dan juga bantuan ya. Nanti kalau perlu pendampingan waktu BAP di kepolisian didampingi. Kalaupun nanti diperlukan sampai ke persidangan misalnya, juga kita memberikan layanan-layanan sampai tuntas. Betul. Nah, itu bentuk layanannya. Ini mereka yang bertugas di unit layanan P2TP2 kita hadirkan di sini agar sahabat keluarga ini juga
makin yakin dengan layanan yang kita sediakan. Di sini ada yang ahli di bidang hukum, ahli di bidang psikologi, dan juga kita memiliki tenaga-tenaga layanan jangkauan lainnya yang membantu tim kita ini semua. Nah, maka kita juga telah memiliki tim URC, unit reaksi cepat, yang bekerjanya itu 24 jam. Bang Steven, saya juga ingin mewakili masyarakat luas nih, penasaran juga ya, selama 24 jam itu ada nggak kejadian yang luar biasa, misalnya luar biasanya nih, apakah dari segi mencekamnya atau dari segi sulitnya dijangkau dan hal-hal lain yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Silakan Bang Steven. Baik Ibu, hal yang mencekam dari yang pengalaman tim URC pernah tangani ya Ibu ya. Ya. Misalnya kita datang, ternyata alamat yang diberikan itu tidak jelas. Kita sudah sampai di lokasi, orangnya nggak ada. Itu pengalaman yang mencekamnya adalah ketika kita datang, pelakunya menggunakan senjata tajam. Jadi kita biasa berkoordinasi dengan kepolisian dan juga dengan Satpol PP ketika kita tahu bahwa ternyata pelaku masih ada di tempat dan menggunakan senjata tajam. Kita koordinasi dengan RT RW setempat dan kita datangi TKP. Dari situ baru kita akan persuasif ke pelakunya supaya dia mau menyerahkan diri baik-baik, tidak marah atau tidak emosi, kita tenangkan dulu. Itu sih Bu. Yang paling mencekamnya itu ketika datang pelakunya bawa senjata tajam. Iya, kebayang ya, sahabat keluarga, inilah pentingnya kenapa kemudian amanat di dalam undang-undang ya, baik undang-undang pemberdayaan perempuan maupun undang-undang perlindungan anak, di sana mengamanatkan bahwa jika ada masyarakat nih, sahabat keluarga dimanapun berada, melihat, mengetahui atau mendengar terjadi tindak kekerasan, upaya yang pertama itu adalah penyelamatan korban. Karena pelaku ini tidak tertutup kemungkinan loh menggunakan kekerasan-kekerasan yang sampai membahayakan nyawa. Itu sebabnya diwajibkan kepada kita semua yang mengetahui, melihat, mendengar, itu melapor. Jangan pernah takut melapor akan terjadinya tindak kekerasan. Ada kan sekarang masyarakat juga yang masih ragu, takut melapor, takut nanti dilapor balik oleh pelaku. Jangan takut. Pelapor itu diberikan perlindungan. Saksi korban diberikan perlindungan. Pelapor juga diberikan perlindungan. Kita punya lembaga perlindungannya namanya LPSK. LPSK ini memang melindungi saksi korban dan juga pelapor. Jadi jangan pernah takut melapor. Justru perintah undang-undang melapor dalam konteks menyelamatkan korban. Nah, kembali ke Kak Nina. Kak Nina sendiri, adakah pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan kepada sahabat keluarga, betapa kemudian tindak kekerasan ini kita zero tolerance, kita betul-betul tidak mentoleransi sama sekali. Dampak-dampaknya kiranya seperti apa nih kalau bisa dibagikan? Iya, kita benar-benar apa ya Bu ya, dengan berbagai macam bentuk kasus ya. Misalnya kasus persetubuhan gitu, walaupun kasus tipenya jenisnya sama, bentuk dampak yang dialami si A sama si B itu berbeda pasti kan ya. Kenapa kita harus segera, yang tadi Ibu bilang setuju sekali, kita harus lapor, harus betul-betul inisiatif untuk lapor gitu ya. Karena dampaknya itu berpengaruh. Pertama misalnya dampak psikisnya. Secara psikis misalnya ini anak jadi tidak mau bertemu atau secara sosial dia nggak mau bertemu banyak orang, terus berpengaruh sampai kalau anak itu biasanya berpengaruh sampai ketika di sekolahnya, kemudian apalagi kalau sampai lingkungan yang lainnya, misalnya tetangga-tetangganya tahu gitu ya Bu ya, jadi korban lagi, dibully lagi, atau jadi bahan omongan lagi sama lingkungan, dia tidak di-accept sama lingkungan, tidak diterima, itu berdampak yang bagi saya dampak yang cukup besar. Karena gini, terkadang yang kita lihat ya Bu ya, mayoritas ini mungkin hal yang apa ya, terlihat di lapangan tuh ketika ada korban justru dijauhi Bu. Itu tantangan kita tuh Bu, sebagai apa ya, kita tuh sebagai petugas harusnya kan kita rangkul ya Bu ya, harus kita rangkul seperti itu. Kenapa dijauhi ya?
Iya, masih, misalnya masyarakat itu menganggap itu hal sebuah jadi aib seperti itu, atau masih mau menutupi, itu kan, terpengaruh dari budaya dan lingkungan sekitar ya, Bu, ya, yang terkadang kita sebagai petugas menjadi tantangan untuk menumbuhkan rasa kesadaran. Ini bukan suatu aib, ini harus kita perjuangkan seperti itu. That's why, yang tadi kita zero tolerance gitu, kita harus tetap perjuangkan ini semua gitu loh. Ini bentuk kekerasan yang kita harus perjuangkan korban bisa berdaya seperti itu. Karena dampak-dampaknya itu berpengaruh, misalnya juga dampak di akademiknya dia, misalnya sekolah, jadi dia nggak mau sekolah, kemudian takut, nggak mau cerita, itu kan kita harus, itu dampak-dampak psikologis yang perlu pendekatan khusus ke anak itu ya, Bu, ya, ke korban seperti itu, Bu. Jadi panjang ya, panjang ini akibat atau dampak dari tindak kekerasan ini. Dan mungkin tadi dari kisahnya Kak Nina, memang ya masih ada sebagian masyarakat kita yang victim blaming. Jadi justru korban disalahkan. Kamu sih pakai bajunya begitu, kamu sih jalannya keluarnya jam segitu. Jadi victim blaming, ada yang menyalahkan, justru sudah jadi korban, disalahkan. Itu sama sekali juga kita tidak bisa toleransi. Sikap masyarakat semacam itu, please stop victim blaming. Jadi jangan lagi menyalahkan victim, korban itu sudah sangat menderita. Ya, mesti nomor satu mereka lakukan pendekatan, ya. Terus juga dirangkul, diberikan rasa aman, nyaman, dan juga bantu untuk lapor segera. Karena tidak sedikit juga korban-korban ini memakai pakaian yang sopan, tertutup semua apa dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan pakaian dijadikan alasan untuk dilakukan tindak kekerasan. Tidak ada alasan jam berapa mereka memerlukan untuk beraktivitas di luar rumah untuk dijadikan alasan untuk dilakukan tindak kekerasan. Nah, ini semua berpulang kepada persepsi kita yang perlu yuk bareng-bareng kita lurusin bareng. Jangan lakukan victim blaming tadi, menyalahkan korban. Korban ini adalah orang yang sedang terpuruk, yang sedang memerlukan pertolongan, yang sedang memerlukan pengobatan atas luka batin ya, luka batin mentalnya yang karena perlakuan itu. Itu ya, Kak Nina ya. Iya. Nah, ada yang mau ditambahkan, Kak Nina? Sejauh ini itu sih, Bu, dampak yang menurut saya, ya betul, kita kalau misalnya ada korban, jangan dijauhi, perlu kita rangkul, kita beri rasa aman, kita beri rasa nyaman. Dan terkadang kan gini ya, Bu, kalau misalnya apalagi dia menerima kasus atau menerima kejadian itu aja, itu belum diterima sama diri dia kan ya, maksudnya acceptance-nya dia tuh belum apa ya, jangan-jangan dia belum mampu accept gitu, terus tiba-tiba dicemooh, dijauhi gitu kan, dia semakin ter-pressure gitu. Itu sebabnya kita sebagai lingkungan terdekat harus bisa mampu memfasilitasi, memberikan rasa aman terlebih dahulu. Kemudian urusan nanti misalnya ketika kita sudah meyakinkan kliennya, korbannya, kita lapor, nanti kita bisa langsung di-handle sama petugas yang memang profesional seperti itu untuk lebih lanjutnya, seperti itu sih, Bu. Iya. Jadi tunjukkan rasa simpati dan cobalah berempati terhadap kondisi korban yang sedang memerlukan pertolongan tersebut. Nah, kita kembali ke Bang Steven ya. Ini Bang Steven kan URC kita itu 24 jam ya. Ini kalau masyarakat ingin akses kepada URC itu caranya gimana, Bang? Kalau masyarakat ingin akses ke URC bisa melalui hotline P2TP2A atau melalui 112. Jadi akan terkoneksi, laporan dari 112 akan masuk ke hotline P2TP2A dan akan diteruskan ke kita. Jadi ada Jakarta Siaga 112 ya. Iya, itu bisa telepon dari nomor telepon manapun, bahkan kalau dari handphonenya kosong, tidak ada pulsa pun itu bisa ke 112 ya. Dan ada juga WhatsApp ke 08 berapa coba nomornya, itu WhatsApp atau bisa nelpon juga, Bang Steven? Coba disebutkan. WhatsApp, Ibu. Ya, WhatsApp saja ke nomor berapa? 0813 1761 7622. Ya.
Coba dicatat nih para sahabat keluarga, 0813 176 176, 2 kali 176-nya, ujung belakangnya 22. Nah, ini bisa dihafal mudah ya. Saya ulangi, 0813 176 176 22. Itu yang bisa diakses oleh sahabat keluarga dimanapun berada. Ini WhatsApp only. Jadi WhatsApp itu nanti terhubung langsung ke unit reaksi cepat P2TP2A, atau kalau mau juga bisa telepon ke 112 Jakarta Siaga, itu juga nanti langsung terhubung ke nomor telepon yang tadi, nanti bisa diterima oleh teman-teman di URC. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, miris ya, kisah-kisahnya ini baru sebagian yang kita tampilkan di dalam podcast ini, memberi informasi kepada masyarakat dan juga para sahabat keluarga akan layanan yang kita jalankan. Kami pastikan bahwa seluruh yang melapor, kasusnya kami tangani tuntas dan target kami adalah 100%. Mereka-mereka yang menjadi klien P2TP2A ini 100% dari seluruh itu kita berikan layanan sampai tuntas. Dan bentuk-bentuk layanannya tadi ada visum, ini cuma-cuma ya, visum et repertum, visum et psikiatrikum. Nah, ini dua-duanya ini kita lakukan dengan cuma-cuma, namun tentu saja dengan pengantar dari kepolisian. Ya, lalu kemudian kita juga pendampingan paralegal dalam hal BAP di kepolisian dan sampai ke persidangan, serta tentu saja ada psikolog-psikolog handal kita yang nantinya memberikan dampingan-dampingan psikologis sampai dengan ada juga sampai dengan trauma healing. Ada healernya juga, kita punya juga trauma healer. Nah, sahabat keluarga, ini sekelumit kisah yang memilukan, namun mesti kita ketahui untuk kita lakukan pencegahan bersama-sama. Sahabat keluarga, kami di Dinas PPAPP melalui P2TP2 ini setiap tahunnya, alhamdulillah dibantu tidak kurang dari sekitar 85 orang profesional dalam bidangnya masing-masing, psikolog, psikolog klinis, dan juga legal, paralegal, untuk memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan baik perempuan dan anak, dan kita melakukan pendampingan itu sampai tuntas. Harapan kami tentu saja tindak kekerasan di masyarakat ini bisa kita cegah bersama-sama, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, lingkungan terdekat, dan juga masyarakat secara luas. Nah, sahabat keluarga, kita sudah bincang-bincang dan kami juga mohon untuk saran-saran serta masukan-masukan dari sahabat keluarga, apalagi hal-hal yang ingin disajikan melalui podcast Saga ini agar sahabat keluarga semakin berinformasi lagi tentang hal-hal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, layanan oleh Pemprov DKI Jakarta, agar bisa diakses oleh masyarakat, dan pastikan masyarakat ini jangan ragu-ragu untuk mengaksesnya. Kita sediakan semakin mudah, semakin mendekati tempat-tempat masyarakat bermukim. Itu sebabnya di RPTRA kita juga siapkan untuk menjadi pos sahabat perempuan dan anak. Pastikan semua kita akan menjadi sahabat perempuan dan anak, tidak hanya di lembaga-lembaga, tempat-tempat seperti RPTRA, perguruan tinggi, dan tadi itu BUMD transportasi, tapi diri kita masing-masing ini juga menjadi sahabat perempuan dan anak dimanapun kita berada. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman dari P2TP2A, ya, paralegal dan juga psikolog. Kita cukupkan di sini, tapi sebelum kita close, saya ingin mendengar closing statement dari Kak Nina dan juga Bang Steven. Silakan dari Kak Nina. Oke, untuk seluruh masyarakat Indonesia, kamu atau sahabat keluarga, kamu yang sedang menyaksikan podcast Ibu Kadis ini, sahabat keluarga, apapun dan dimanapun yang kamu lakukan, ataupun kamu pada saat menyaksikan atau tahu rekan terdekat kamu menjadi korban kekerasan, jangan takut untuk melapor. Karena melapor bukan artinya kamu dikucilkan, bukan kamu ditolak dari lingkungan, tapi itu adalah menolong
kita semua untuk memberantas para kejahatan, para penjahat dari kekerasan. Jadi stop kekerasan dimulai dari diri sendiri yang aware akan kekerasan itu perlu dilaporkan. Jadi dimanapun yang kamu yang berada, harus lapor, wajib lapor dan jangan takut. Sekali lagi, stop kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih, Ibu. Siap, stop kekerasan. Jadilah pelapor dan pelopor untuk menyetop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lanjut, Bang Stephen, silahkan. Untuk sahabat keluarga, pesan dari saya adalah komunikasi keluarga ditingkatkan, aware dengan orang sekitar kita, bahwa kejadian ini tidaklah jauh bisa terjadi di sekitar kita. Lihat anak, adik, atau kakak kita yang ada di sekitar kita itu, dan perhatikan mereka, karena kita tidak tahu. Kadang mereka tidak bicara, mereka diam saja, ternyata mereka mengalami kekerasan. Jangan lupa, jangan takut bahwa di sini, kita kalau di DKI, kita akan selalu siap untuk melakukan pendampingan. Jangan takut oleh pelaku, intimidasi, atau pengancaman, karena ada kami, P2 TP2A, yang akan membantu kakak-kakak, semua teman-teman, rekan-rekan, saudara, ibu yang mengalami, keluarganya mengalami kekerasan, untuk ditindaklanjuti apa yang dialami oleh keluarga saudara. Stop kekerasan terhadap perempuan dan yakin maju untuk tetap lapor, jangan takut. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, terima kasih Kak Nina, terima kasih Bang Stephen, terima kasih juga pengabdiannya untuk masyarakat Jakarta, dan tidak tertutup kemungkinan juga ada masyarakat dari luar Jakarta yang mengalami juga tindak kekerasan di Jakarta. Dan mudah-mudahan kita bersama dengan masyarakat dan juga sahabat keluarga dimanapun berada dapat terus berikhtiar, mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, lingkungan sendiri, sampai masyarakat sekitar kita untuk bersama-sama mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian dari kami bertiga, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng merahnya, komen, share kepada sebanyak mungkin keluarga agar juga mengetahui tentang informasi ini, serta like tentunya. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.